Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mengenal resiko bisnis. Nah, berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Daniel Hadi Syaifuddin, Galuh Asri Rajabana, Iori Victoria Nugroho, dan Rosita Farah Andini. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk memberikan penjelasan mengenai resiko bisnis. Pengertian risiko bisnis. Risiko bisnis merupakan kemungkinan munculnya kerugian atau konsekuensi akibat ketidakpastian. Munculnya risiko dalam bisnis bisa muncul dari banyak faktor yang ada, seperti manajemen yang buruk, strategi bisnis yang kurang matang, atau sistem perusahaan yang kurang baik. Terdapat 3 faktor yang mungkin mempengaruhi risiko yang muncul, antara lain ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, dan juga ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Selanjutnya, definisi konsep risiko bisnis. Secara umum, konsep risiko selalu dikaitkan dengan adanya suatu ketidakpastian di masa yang akan datang. Secara spesifik, risiko didefinisikan sebagai adanya konsekuensi, sebagai dampak adanya ketidakpastian yang memunculkan dampak sehingga merugikan pelaku usaha. Sebaliknya, konsekuensi yang memunculkan dampak yang menguntungkan tidak dianggap sebagai risiko. Konsekuensi positif ini dianggap sebagai keuntungan yang diharapkan. Adapun beberapa alasan mengapa seseorang mengambil risiko. Seseorang mengambil risiko bisa jadi didasari oleh keinginan untuk mendapatkan tingkat pengembalian atau keuntungan yang sepadan dengan pengorbanannya. Atas dasar perhitungan tersebut, dia akan menetapkan target keuntungan yang dikehendaki. Contohnya, seseorang memiliki uang yang akan dia investasikan. Dia dapat memilih menabung di bank yang hanya memberi bunga sebesar 5% yang pasti dia dapatkan setiap bulannya, atau menginvestasikan dalam bentuk bisnis kuliner dengan potensi keuntungan 200%. Tetapi dengan potensi keuntungan yang besar itu, ia juga memiliki risiko ketidakpastian, yaitu risiko hasil keuntungan. Adapun alasan lain seseorang mengambil risiko adalah karena faktor tidak ada pilihan lain. Seseorang terpaksa mengambil risiko karena kondisi yang menyertainya. Karena tidak ada pilihan lain, biasanya seseorang tidak perlu menghiraukan risiko-risiko yang dihadapi. Jikalau seseorang memahami risiko yang dihadapi, biasanya tidak punya cukup waktu untuk mengkalkulasi besarnya risiko-risiko tersebut. Untuk yang selanjutnya membahas tentang jenis resiko. Sebagai seseorang yang akan berbisnis, perlu mengetahui jenis-jenis resiko, khususnya startup bisnis, yaitu yang pertama, resiko murni. Resiko yang muncul akibat dari sebuah situasi atau keputusan, konsekuensinya adalah kerugian, seperti resiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki, resiko akibat tuntutan pihak lain seperti keracunan makanan yang dijual, dan bencana seperti banjir dan gempa. Untuk yang kedua, resiko spekulatif merupakan resiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya bisa berupa keuntungan maupun kerugian. Dan yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerugian akibat adanya resiko. Kerugian akibat adanya resiko dapat berbentuk: yang pertama, kerugian langsung. Kerugian langsung adalah jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari resiko yang terjadi. Contohnya, terjadi gangguan konsleting listrik pada toko yang digunakan untuk usaha, sehingga terjadi kebakaran. Dari resiko kebakaran tersebut, teridentifikasi jumlah kerugian langsung, yaitu nilai barang dagang yang rusak akibat kebakaran dan nilai kerusakan bangunan toko tersebut. Yang kedua yaitu kerugian tidak langsung. Kerugian tidak langsung adalah nominal yang harus ditanggung akibat dampak tidak langsung dari resiko yang terjadi. Misalnya, kemungkinan penjualan atau keuntungan yang gagal diterima akibat terjadinya resiko, munculnya biaya operasional tambahan, kesempatan investasi yang hilang, dan bermacam kerugian lainnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu resiko yang dihadapi dalam pengelolaan usaha. Yang pertama, resiko produksi. Pada bidang industri clothing atau fashion yang memproduksi baju untuk menghasilkan jumlah produk yang banyak untuk memenuhi permintaan pasar, maka perusahaan harus memiliki
sistematisasi pekerjaan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Yang kedua, resiko pemasaran. Risiko ini berkaitan erat dengan proses pemasaran dan penjualan produk. Yang perlu Anda kuasai adalah bagaimana teknik pemasaran produk dengan efektivitas agar produk yang Anda hasilkan dapat diterima dengan baik oleh pembeli. Yang ketiga, risiko sumber daya manusia. Seringkali ketika memiliki bisnis yang telah berkembang dengan baik, memerlukan bantuan untuk menjalankan usaha tersebut. Hal yang selalu dilakukan adalah merekrut pegawai. Namun yang seringkali masalah yang kerap terjadi adalah masalah dengan SDM itu sendiri. Yang keempat, risiko finansial. Memiliki usaha dan bisnis berarti siap dengan risiko ketidakpastian income atau pendapatan usaha. Tidak selamanya perusahaan akan memiliki keuntungan dalam jumlah besar. Perlu diketahui bahwa risiko kerugian juga amatlah besar. Yang kelima, risiko lingkungan. Tidak jarang, risiko lingkungan juga muncul bagi usaha Anda. Misal, ada pemilik usaha pembuatan batik tulis, maka Anda harus memberikan limbah pembuatan batik yang dihasilkan dari perusahaan. Risiko teknologi. Risiko yang sering muncul lainnya adalah mengenai risiko teknologi yang sering digunakan. Yang dijalankan biasanya selain dibantu dengan tenaga karyawan, namun juga menggunakan bantuan atau teknologi. Selanjutnya, risiko permintaan pasar. Hadirnya Internet for Things memberi manfaat pada jangkauan pasar. Pasar yang tak lagi lokal namun juga global ketika produk Anda diminati oleh buyer, manajer negara, atau diminati oleh pembeli yang bermaksud membeli dalam jumlah banyak. Selanjutnya, risiko perubahan atau perbaikan. Jika Anda ingin melakukan perubahan model bisnis atau perbaikan bagi bisnis Anda, maka sebaiknya dipelajari dengan seksama untuk atau ruginya serta merumuskan berbagai strategi. Yang kesembilan, risiko kerjasama. Memiliki partner dalam bisnis tidak selalu bermanfaat bagi usaha Anda. Harus memilih partner bisnis secara tepat dan hati-hati. Yang selanjutnya, risiko peraturan pemerintah. Sebagai warga yang baik, sudah seharusnya kita menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya, risiko pengembangan aset. Ketika telah mencapai kesuksesan awal, pastilah terdapat keinginan untuk climb up. Namun harus berhati-hati untuk mempertimbangkan jenis pengembangannya, apa yang akan Anda dan perusahaan lakukan. Nah, berikut ini adalah studi kasus yang kelompok kami pilih untuk didiskusikan. Kami memilih Mikane sebagai salah satu contoh bisnis UMKM yang ada di Kota Malang. Mikane ini adalah tempat makan yang menyediakan berbagai olahan mie pangsit, mulai dari yang berkuah hingga kering. Mikane ini didirikan sejak tahun 2020 oleh Dandi Suratman dan Juriatno. Nah, awal mula bisnis Mikane ini terjadi karena Dandi yang ingin memiliki pekerjaan di masa pandemi untuk mencukupi kebutuhannya. Meskipun Dandi tidak memiliki modal, kemudian ia bertemu dengan Juriatno yang membantunya untuk memberikan modal. Sayangnya harapan agar modal langsung kembali tak segampang yang dipikirkan. Pada awalnya, tiap hari Mikane hanya dapat menjual 1 hingga 2 pesanan saja. Dan seiringnya waktu mulai banyak juga bisnis yang menyerupai dengan Mikane ini. Tapi lagi-lagi pemilik bisnis ini mengaku tak menyerah begitu saja. Mereka mulai mempromosikan Mikane di media sosial seperti Instagram ataupun WhatsApp. Tidak hanya itu, mereka juga memilih konsep open kitchen, yaitu memperlihatkan proses pembuatan mie dari adonan tepung hingga menjadi makanan yang siap untuk disantap. Pemilik bisnis ini juga mengatakan bahwa Mikane ini dibuat tanpa bahan pengawet, sehingga jika sudah lewat dari 3 jam, mie ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Meskipun begitu, beberapa pelanggan baru malah tertarik untuk mencoba kuliner satu ini karena konsepnya yang open kitchen dan karena mie yang mereka buat selalu fresh. Nah, pemilik Mikane ini memiliki usaha lain untuk meraih banyak konsumen dengan cara membuat banyak variasi dalam menu mereka.
Tak hanya menjual mie pangsit polos saja, tapi Mikane juga menjual mie carbonara, mie laksa, mie krim ayam jamur, mie kari ayam, dan masih banyak lagi. Baik, berikut ini adalah kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Selain mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, memiliki usaha berarti siap untuk menerima risiko usaha. Bahkan bagi suatu usaha yang telah sukses sekalipun, bukan tidak mungkin menghadapi kendala yang bernama risiko usaha. Risiko usaha memang tidak bisa dipisahkan serta menjadi kesatuan dari bagian suatu bisnis. Ketika memiliki suatu usaha, kerap kali risiko yang muncul tidak hanya disebabkan oleh faktor individu atau karyawan. Namun, bisa juga terjadi karena faktor manajemen, strategi, dan sistem perusahaan yang kurang baik. Nah, sekian yang telah kami presentasikan mengenai risiko bisnis. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.